Hai guys, kembali lagi nih dengan Vinemax Review. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya guys. Kali ini Vimin mau berbagi review film Indonesia yang bagus banget nih. Film yang berjudul Posesif dan dirilis pada tahun 2007. Film yang dibintangi oleh Putri Marino dan Adipati Dolken ini sukses membuat standar yang tinggi buat film Indonesia dalam genre romantis. Ya gimana enggak? Plotnya rapi banget, sampai mereka menyabet 3 penghargaan di Festival Film Indonesia pada tahun 2007. Dan gak usah lama lagi deh, kita lanjut yuk ke ceritanya. Tapi gak lupa nih, kami selalu ingetin kalau konten ini full dengan spoiler, jadi lebih baik nonton filmnya dulu ya guys. Happy watching, roll, and enjoy. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang latihan untuk loncat indah di sebuah kolam renang. Ia adalah Lala, seorang atlet nasional yang memenangkan medali perunggu. Lala kembali ke sekolah dan disambut 2 sahabatnya, Ega dan Rino. Di sekolah, ia melihat anak baru bernama Yudis yang sedang dihukum karena memakai sepatu berwarna putih, bukan berwarna hitam sesuai aturan sekolah. Scene berpindah ke ruang guru. Lala sedang mengerjakan ujian susulan dan masuklah Yudis yang mengendap-endap mengambil sepatu yang disita. Lala membantunya mengambil sepatu karena sebelumnya Yudis ngasih tahu jawaban yang benar pas ujian susulan. Lalu mereka ketahuan dan dihukum untuk keliling lapangan 20 kali dengan sepatu yang diikat bersamaan. Mereka dicengin satu sekolah. Mulai dari situ, mereka berkenalan dan Yudis nekat langsung ngajak Lala jalan bareng. Tadi lo cuma butuh lebih nekat dikit lagi aja. Kalau emang gue sengaja gimana? Lah yang itu kan ya? Tahu dari mana gue Lala yang itu? Jalan yuk. Ayolah. Gue gak terlalu nekat kan ya? Mereka pergi ke sebuah tempat wisata dan saling mengenal lebih dalam. Jalan bareng mereka sukses, karena dari sekian banyak perbedaan, mereka punya satu kesamaan, yaitu sama-sama nyaman. Setiap pagi, Lala berlari sekitar 5 km dan minum banyak kuning telur. Ayah Lala juga seorang pelatih, dan ia melatih Lala dengan keras. Yudis yang ngeliat Lala bekerja keras mulai kasihan dan nanya Lala selama ini ia latihan karena seneng atau karena disuruh. Yudis minta Lala untuk melakukan hal yang membuat Lala senang terlebih dahulu dan mulailah perjalanan mereka. Kencan anak SMA yang romantis. Lala yang sibuk kencan mulai hilang fokus latihan dan keadaan diperparah dengan ayahnya yang memilih Jihan, anak rantau berusia 15 tahun, sebagai panutan dalam loncat indah, membuat Lala sangat sedih. Suatu siang, Yudis ngetok rumah Lala dan gak ada jawaban. Ternyata Lala pergi dengan teman-temannya dan pulang diantar Rino karena sudah malam. Lala masuk rumah dengan 27 miss call dari Yudis. Yudis pun ada di dekat rumah Lala dan mengintai mereka. Esoknya Yudis sedang berdebat dengan ibunya yang gak izinin dia buat kos di Bandung. Ibunya bahkan ikut Yudis pindah ke Bandung untuk nemenin Yudis kuliah. Yudis dan Lala pun mulai berantem karena Lala yang sibuk. Lala yang mau loncat dicegah ayahnya karena terlambat datang dan minta Jihan maju nomor 1. Jihan terus dipuji. Yudis yang ngeliat semua itu kesal dan menyinari mata Jihan dengan sinar laser saat loncat, membuat loncatnya tidak stabil. Perkelahian dimulai. Ayah Lala nuduh Yudis karena Jihan lapor kalau Yudis yang menyinari laser dan Lala gak terima kalau pacarnya dituduh. Dia marah dan keluar dari tim. Saat Lala ganti pakaian, di luar Yudis membuang barang bukti. Lala yang lagi main sama teman-temannya jadi lupa waktu dan gak lihat HP sampai ada 33 miss call. Lala bilang gak ada cowok, yang ternyata ada Rino. Saking niatnya juga, Yudis DM Rino buat mastiin. Lala panik dan nelpon Yudis. Yang gak taunya, Yudis udah ada di kafe. Mereka berantem di mobil dan Yudis mulai pakai fisik dengan ngejenggut rambut Lala. Yudis pun nyuruh Lala angkat telepon dari Rino dan minta Rino anterin dompet Lala yang ketinggalan di rumah. Antar aja no. Di rumah Lala panik karena Yudis juga nungguin Rino dari kejauhan. Saat Rino datang, Yudis nyamperin dia untuk ambil dompetnya dan ngetok minta masuk ke rumah Lala. Dia minta maaf sambil namparin diri sendiri dan melukin Lala.
Janji kalau nggak akan pernah nyakitin Lala dan bakalan buktiin kalau dia pantas buat dimaafin. Begitu Yudis keluar, Lala langsung kunci rumah. Di sekolah, Yudis nyoba deketin Ega. Dan entah apa yang dibilang Yudis, Ega nasehatin Lala betapa ia beruntung dapetin Yudis. Di rumah pun Lala masih berantem soal ayahnya yang masih ngotot untuk Lala masuk tim. Lala pergi party sama teman-temannya, dan Yudis ikut bergabung mencoba mendapatkan hati Lala dengan mendekati temannya. Lala pun luluh lagi. Yudis ngajak Lala ke tempat lain dan mulai nyiumin Lala. Di jalan pulang, Rino hubungin Lala dan Yudis ngeliat chat itu dengan cemburu. Yudis muter balik dan yang ia lakukan udah parah kali ini. Nabrak Rino pas di tempat gelap sampai kecelakaan. Di rumah, ayah Lala mulai nasehatin tentang Yudis dan meminta Lala membuat batasan. Apalagi ayahnya bakalan pergi urusan atlet. Tengah malam, Yudis datang ke rumah buat ngerayain ulang tahun. Selamat ulang tahun, Yang. Mereka dinner dan ngobrol tentang kuliah. Saat lagi isi bensin, ada chat masuk dari bengkel. Lala ngeliat isi chat dan mulai curiga saat ngeliat foto mobil Yudis. Yang ngeselinnya ketahuan. Lala akhirnya nanya apa Yudis ada hubungan dengan kecelakaan Rino. Yudis pun marah dan mulai play victim nuduh Lala kalau dia nggak percaya sama Yudis. Lala datang ke rumah Yudis dan Yudis nyoba ngusir Lala. Namun ibunya keburu keluar dan obrolan mereka jadi canggung. Untungnya diselamatin sama orang yang mau beli rumah dan mengalihkan perhatian ibu Yudis. Yudis membawa Lala pergi dan mereka ngobrolin soal Lala yang mesti kuliah di Unpad karena Yudis harus masuk ITB. Yudis pun minta ketemu ayah Lala buat ngobrolin masalah kuliah secara langsung. Yudis yakin banget kalau dia bisa bujuk ayah Lala buat setujuin ke Bandung. Lala yang mikir kalau masa depan adalah miliknya sendiri pun lebih memilih UI. Dan keputusan ini membuat Yudis sangat marah. Bahkan mereka berantem di ruangan sekolah dan Yudis ngekek Lala. Pikir dong, La. Ayah kamu gak pernah nganggap kamu ada, La. Aku yang selalu ada buat kamu, La. Batalin UI ya. Gak mungkin, Dis. Gak mungkin. Udah dipakai berapa orang lu, La? Jess yang ikut gue ke UI. Mau bokap lo sama-sama pengecut. Di rumah Yudis ngemis-ngemis minta masuk rumah. Lala gak mau bukain dan mutusin dia. Malamnya Lala nangis-nangis dan ayahnya kecewa dan marah besar ngeliat luka di leher Lala. Lala secara tidak langsung pun bilang kalau dia sudah berhubungan badan dengan Yudis. Di sekolah Lala curhat sama Ega, dia bilang kalau Yudis itu butuh dia dan dia bisa bikin Yudis berubah. Sumpah sih ya, apa gak kapok gitu udah sampai dicekek pula? Yudis pun mulai lagi minta maaf dengan segala kehebohannya dengan menghias rumah Lala dengan balon. Malamnya Lala ke rumah Yudis dan Yudis yang panik nyembunyiin Lala di lemari. Ibu Yudis ngamuk saat tahu. Yudis gak mau pindah dan ibunya mukulin Yudis pakai sepatu dan menjenggutnya sampai nyekek. Wah, Yudis gak ada apa-apanya dibanding ibunya. Ibunya lebih gila. Lala yang ngeliat kejadian ini pun jadi sedih dan cuma bisa melukin Yudis. Lala ngajak Yudis kabur bareng dan tinggalin kehidupan mereka, nyoba kehidupan baru di tempat lain. Di mobil mereka carpool lagu dan dari Sheila on 7, mereka terlihat bahagia. Scene yang memorable banget di film ini. Di rest area, Lala dilecehkan oleh seorang pria. Yudis berkelahi dan Lala mencoba menghentikan yang berujung dengan wajah Lala yang ketendang. Mereka berdua bonyok.
Yudis akhirnya sadar dan mengajak mereka pulang. Lala gak mau dan masih kekeh Lihat kalau kondisi mereka kamu bisa sekarang. hidup berdua. Apa ke kamu? Lala bisa ngajar untuk cari Please, uang. Kalau kamu Yudi jagain sampai aku, yang jagain ngakuin kamu dari semua aku kesalahan siapa? dia dari mulai laser sampai nabrak Jihan Rino. bener lah. Namun dengan keras Aku yang kepala nabrak Rino, Lala lah. bilang kalau Deket dia sama kamu. ngerti alasan kenapa Dan aku Yudis ngerti begitu. kenapa, Dis. Bukan salah kamu. Kita bakal punya hidup baru di Yudis Bali. yang udah gak Raja, sanggup aku juga ngeliat nggak tahu Lala sekarang yang apa terus enggak. tersakiti pun Bisa aja gue lagi mengeluarkan manipulasi kamu semuanya sekarang, dengan Dis. bilang Nggak apa-apa, itu kalau aku Lala bakal yang jagain jagain hidup aku dia, selama-lamanya, Dis. siapa yang bakal jagain Aku Lala akan dari selalu cari Yudis? kamu, Dis. Dengan menonjok-nonjok setir mobil, Yudis teriak gimana mau nyenengin Lala kalau dia aja nggak bisa kontrol emosi. Dia aja bahkan nggak tahu sekarang ini dia lagi jujur apa enggak. Nggak tahu Bisa sekarang apa aja enggak. lagi manipulasi Bisa aja Lala. gue lagi manipulasi kamu. Yudis berhenti di rest area lagi dan minta mereka untuk bersih-bersih dulu dan lanjut sarapan. Mereka berciuman, lalu Lala turun dari mobil. Keluar dari toilet, Yudis udah pergi. Dia ninggalin Lala dan Lala pun pulang ke rumah dan nangis di pelukan ayahnya. Lala mulai latihan loncat indah lagi. Di sekolah pun ia mulai main sama teman-temannya lagi, walau banyak yang memandang luka di matanya. Film berakhir dengan Lala yang sedang lari pagi dan merasa ada yang mengikutinya. Dan yap, yang ngikutin dia tak lain dan tak bukan adalah Yudis. Wah, awalnya Fimin sangka film ini bakalan jadi film romantis biasa. Siapa sangka isu yang diangkat dalam posesif begitu berat. Terkadang korban seperti Lala dan Yudis emang gak bisa ngungkapin. Mereka akan terus bertahan karena cinta dan karena keyakinan bahwa setiap orang bisa berubah. Agak ngeri ya guys. Dan yang lebih ngeri lagi adalah saat film ini ditayangkan dan heboh. Banyak banget yang akhirnya speak up kalau mereka sedang berada di zona hubungan yang salah. Doa Fimin buat kalian adalah semoga kalian mendapatkan hubungan yang sehat dan bahagia ya guys. Ingat ya guys, yang bisa ngerubah orang dan kepribadiannya itu cuma yang maha kuasa. Kamu gak bisa. Jadi kalau kamu lagi ada di zona hubungan seperti Lala dan Yudis, please banget, segera keluar. Oke deh, sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan tekan lonceng untuk mendukung channel ini ya. Vinamax Review, your review mat.